Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai One Piece season kedua live action yang sudah tayang di platform streaming Netflix. Dan endingnya ternyata sudah menguak siapa ancaman mereka sebenarnya dan akan buka kisah yang jauh lebih luas kepada One Piece versi live action yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Ever so droll, Nico Robin. Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar buat kamu-kamu nih yang belum nonton bisa nonton terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Pada habis itu kembali ke video ini untuk melihat bagaimana bentuk pembahasan ending dan juga detail apa aja yang gue temukan kepada One Piece season kedua live action yang satu ini. The Grand Line so that I can find the One Piece and become king of the pirates. You know I do. Serial ini sebenarnya merupakan lanjutan dari season pertama ketika Luffy akhirnya udah merekrut semua anggotanya dari masa lalu mereka. Contoh seperti Zoro sang ahli pedang, Nami sang navigator, Sanji sang koki handal, dan juga Usopp sang penembak jitu sekaligus storyteller terbaik. Well, the creature was scared, naturally, so it fled underground. That's how I got the nickname. Lord of Destruction! Dan juga ada Luffy sebagai kapten mereka yang bersiap untuk menuju ke Grand Line. Season kedua ini akan berfokus kepada perburuan bajak laut kru topi jerami yang akan diburu oleh marinir yang diketuai oleh Smoker, yang merupakan kapten angkatan laut yang paling ambisius untuk meruntuhkan setiap bajak laut yang pernah ia temui. Dan sifatnya lebih brutal ketimbang Garp sebagai laksamana tertinggi di angkatan laut di One Piece tersebut. Dan dia juga merupakan pemakan buah iblis yang bernama Moku no Mi, yang merupakan buah iblis tipe Logia yang buat tubuhnya bisa berubah menjadi sekumpulan asap yang sangat mematikan. Smoker juga pertama kali muncul dalam arc Lock Town yang merupakan kota tempat eksekusi raja bajak laut yang dibunuh oleh para anggota angkatan laut, yaitu adalah Goldie Roger. Dan disitulah lahirnya para perompak untuk memburu sebuah harta Roger paling besar, yaitu adalah One Piece yang berada di jalur Grand Line. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi Grand Line ini merupakan sebuah daerah lautan yang paling berbahaya dalam dunia anime dan juga manga One Piece. Dan juga ini merupakan sebuah jalur laut terpanjang yang membelah dunia One Piece dari barat sampai ke timur. Yang dimana di jalur inilah akan ada banyak banget monster, hewan purba, dan juga raksasa, serta banyak kapal-kapal yang karam ketika melintasi daerah Grand Line yang satu ini. Makanya nggak semua perompak itu bisa berhasil mendapatkan One Piece, dan kebanyakan mereka semua tewas ataupun hilang di lautan lepas tersebut. Wrap all of the crew. It's time to ship out. Only seas. Nah, akhirnya kita menemukan sebuah alasan kenapa Smoker ini akhirnya memburu Luffy mati-matian. Karena dia udah melihat ketika Luffy akan dieksekusi ke monumen tempat Goldie Roger terbunuh, Luffy tertawa dengan lepas, sama seperti Goldie Roger saat menghadapi kematiannya tersebut. Disitulah Smoker bersumpah untuk menghabisi generasi Roger berikutnya, yaitu adalah Monkey D. Luffy alias perompak topi jerami. Nah, di sini banyak fans baru One Piece yang banyak berkomentar kalau Luffy itu adalah anaknya Goldie Roger. Well, sebenarnya bukan ya. Dikarenakan di versi manga dan juga animenya, ayah Luffy ini adalah Monkey D. Dragon yang merupakan musuh terbesar pemerintah dunia karena dia adalah orang yang memimpin sebuah pasukan revolusi untuk melawan pemerintah dunia sekaligus marinir itu sendiri. Dan bahkan si Monkey D. Dragon ini pernah menyelamatkan Luffy di Lock Town, yang dimana kita bisa melihat ada seorang berjubah hijau gelap yang dimana akhirnya dia menyerang Smoker dengan cara yang sangat brutal dengan kekuatan anginnya. Jadi itu adalah bapaknya si Luffy ya guys, seperti itu, oke? Sekai wa wareware no kotae o matte iru. Jitte koi.
Tapi ya gue sebagai fans, jujur ya gue juga agak ragu sepertinya Dragon ini akan muncul kembali ke versi live actionnya nanti, yang dimana katanya di season ketiga itu akan berfokus kepada arc Alabasta yang akan mengisahkan tentang para kru topi jerami ini akan menyelamatkan kerajaan Alabasta, tempat asalnya Putri Vivi dari perang saudara yang terjadi di sana. Sepertinya si Dragon ini akan muncul lebih lama di versi live action ke depannya. Dikarenakan di versi manga dan juga animenya, sebenarnya Dragon ini sempat muncul di akhir kisah One Piece yang menceritakan tentang pemberontakan pahlawan revolusi melawan para anggota marinir. Karena memang si Dragon ini adalah pemimpin pasukan revolusi paling terkuat di lautan tersebut. Nah, banyak fans yang percaya kalau Monkey D. Dragon ini punya kekuatan cuaca dan juga aura yang sangat dingin. Makanya ketika Smoker akan membunuh Luffy di Lockdown itu, tiba-tiba ada badai yang datang kan. Well, sepertinya gua asumsikan itu ada kekuatan dari si Monkey D. Dragon, bapaknya Luffy yang satu ini cuy. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Tous ces fleurs. Lalu kita diperkenalkan kepada para anggota pasukan perompak dari kelompok pembunuh profesional yang dikenal sebagai Baroque Works, yang dipimpin oleh Mr. Zero alias Crocodile, yang dimana wujudnya udah tampil di ending serial tersebut, yang dimana mereka terkenal suka menghancurkan sebuah markas angkatan laut yang ada di sepanjang lautan East Blue maupun Grand Line. Nah, sebenarnya di versi manga dan juga animenya, mereka ini ada banyak banget. Totalnya adalah 1000 sampai 2000 anggota kru dan juga agen yang paling berbahaya. Tapi di video kali ini, gue hanya menyebutkan semua anggota yang hanya tampil di versi live actionnya saja, oke ya. Yang pertama ada Mr. Five yang bisa menguatkan upil dan juga kekuatan tubuh yang lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan peledak yang sangat mematikan. Jorok sih, ampun lah. Yang kedua adalah Miss Valentine yang bisa meringankan tubuhnya seperti angin dan kemampuan membunuhnya yang sangat haus akan darah korban-korbannya. Yang ketiga adalah Miss All Sunday alias Nico Robin yang makan buah iblis Hana-Hana no Mi yang bisa menumbuhkan tangan dan bagian tubuh lainnya ketika menghadapi musuh. Yang keempat adalah Miss Wednesday alias Vivi Nefertari yang merupakan putri dari kerajaan Alabasta yang menyamar sebagai anggota Baroque Works untuk menghancurkannya dari dalam, yang dimana akhirnya dia bergabung dengan ajudannya yang bernama Mr. 8 alias Igaram yang bisa menembakkan peluru dari rambutnya tersebut. Yang kelima adalah Miss Golden Week yang merupakan anggota yang mengandalkan kekuatan hipnotis melalui cat lukisan yang dia tempel kepada tubuh korbannya. Yang keenam adalah Mr. Tree yang merupakan anggota yang bisa menciptakan dan juga memanipulasi lilin yang sangat panas dan juga lengket. Dan dia adalah orang yang sangat terobsesi kepada sebuah karya seni dari jenazah para korban-korbannya yang dibuatkan di sebuah segumpalan lilin yang sangat mengerikan. Where is he? At the beach, having a picnic. No, Pat, but it does have candles. Griggs, they got Vivi and Nami and Zoro. Dan juga gue menemukan sebuah bentuk alasan yang jelas kenapa Crocodile ini akhirnya mengincar kru topi jerami yang satu ini, dikarenakan Vivi memegang sebuah bentuk informasi rahasia yang gak boleh bocor ke publik tentang identitas rahasia dari Mr. Zero yang ternyata dia adalah si Sir Crocodile. Alasannya adalah jika semua orang tahu kalau si leader bagi anggota Baroque Works ini adalah si Crocodile, maka plan dia ketika dia akan menguasai Alabasta semuanya akan hancur berantakan. Jadi gini, dalam versi manga serta animenya, Crocodile ini adalah anggota Seven Warlords of the Sea, yang dimana si Crocodile ini satu level dengan Mihawk, sang ahli pedang, sehingga di Alabasta dia dikenal sebagai pahlawan yang melindungi negara dari bajak laut. Dan semua rakyat Alabasta sangat menghormatinya. Padahal diam-diam dia adalah leader kelompok kriminal yang bernama Baroque Works. Yang dimana akhirnya Crocodile punya sebuah rencana untuk menghancurkan Alabasta dari dalam. Dan dia melakukan berbagai macam banyak hal yang sangat keji di versi animenya. Seperti contoh, yang pertama, dia menghentikan hujan di Alabasta sehingga terjadi kekeringan besar.
Yang kedua, dia akhirnya membuat rakyat percaya bahwa raja menggunakan dance powder yang merupakan alat curang untuk mencuri hujan. Yang ketiga, dia menyebarkan agen Baroque Quartz untuk memprovokasi rakyat Alabasta. Akibatnya semua rakyat membenci kerajaan dan muncul perang saudara, yang dimana semua ini akan tampil perdana semuanya di season ketiga nanti dengan full arc Alabasta yang sangat panjang. Dan perlu kalian tahu ya bahwa di versi animenya si Crocodile ini juga mengincar sebuah senjata khusus di Alabasta, yaitu senjata yang bernama Pluton, yang dimana Pluton ini merupakan kapal perang raksasa super kuno yang dibuat pada masa Void Century, yang dimana kekuatan Pluton ini digambarkan sangat mengerikan di versi animenya. Yang pertama, kapal ini dapat menghancurkan sebuah pulau hanya dengan satu tembakan saja. Yang kedua, kapal ini punya daya tembak sekaligus kekuatan militer yang sangat luar biasa, yang dimana jikalau kapal ini akan jatuh ke tangan orang yang salah bisa menghancurkan keseimbangan dunia. Karena itu keberadaannya dirahasiakan selama ratusan tahun lamanya. Tapi informasi mengenai kapal itu berada di kerajaan Alabasta, yang dimana informasi itu berada di sebuah peta di kerajaan Alabasta yang lokasinya sangat tersembunyi sekali, yang dimana orang yang bisa membaca peta itu hanya Nico Robin saja. Makanya nanti di scene ketiga itu peran Nico Robin akan sangat jauh lebih vital dan juga jauh lebih utama, dan nanti dia akan bergabung kepada anggota kru topi jerami setelah mereka berhasil menyelamatkan kerajaan Alabasta dari manipulasi Crocodile yang sangat licik itu. Dan di scene kedua ini ya, kita mendapatkan dua anggota baru. Yang pertama adalah Vivi sebagai anggota putri kerajaan Alabasta. Yang kedua adalah Chopper yang bertugas sebagai dokter dan juga ahli medis dalam kru topi jerami tersebut. Di serial ini akan berfokus kepada konflik Pulau Drum, yang merupakan sebuah pulau yang berisikan tenaga medis paling besar di Grand Line. Tapi sayangnya kerajaan itu dikuasai oleh Raja Tirani yang haus akan kekuasaan, yang bernama Wapol, yang dimana Wapol ini meninggalkan semua rakyatnya sendiri dan bakal menculik semua dokter di pulau itu demi tujuan pribadinya. Nah, by the way, gue sebagai fans sangat tertarik dan juga sangat suka kepada kekuatan Wapol yang muncul di ending serial ini ya. Yang ternyata buah iblis yang dia makan itu ternyata bisa menggunakan tubuhnya sebagai armor besi yang kuat, dan juga bisa membentuk sebuah apa saja dari apa yang dia konsumsi di mulutnya. Maka sampai ada para pasukan robot seperti ada armor yang begitu besar, dan juga ada para monster robot yang sangat mengerikan dan juga cukup gak masuk akal, yang dimana semua bentuk armornya bahkan bentuknya sama persis kepada versi anime bahkan manganya tersebut coy. Makanya gue sebagai fans sih wow, gokil semua sih. Dan juga akhirnya dari pihak Netflix mereka untuk memberikan sebuah bentuk informasi kalau Ace juga akan muncul di arc Alabasta di season ketiga One Piece live action nanti, yang dimana mereka untuk mendapatkan aktornya yang resmi diperankan oleh mantan aktor Blue Beetle di this universe, yaitu adalah Solo Mariduena. Nah, kalau untuk peran Ace yang akan muncul kepada arc Alabasta nanti, sebenarnya itu bentuk sebuah intro untuk Ace bisa ketemu dengan Luffy di kota Nanohana di Alabasta, yang dimana ternyata Ace ini merupakan kakak angkat Luffy dan mereka sudah akrab sejak kecil dulu sampai sekarang. Dan bahkan Ace ini juga pengguna buah iblis api yang bernama Mera Nomi, yang kalau dia makan buah iblis ini dia bisa mengubah tubuhnya menjadi api dan bahkan juga memanipulasinya dengan cepat dan sangat berbahaya. Wow, mantap sih. Makanya sebagai fans ya, aku juga sangat gak sabar sih mengenai kedatangan scene ketiga yang akan tampil kepada versi live action yang satu ini, yang akan berfokus kepada arc Alabasta yang jauh kepada arah political dan juga penuh dengan konfrontasi negara politik yang sangat gokil banget sih. Waduh. To obtaining the One Piece. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai One Piece yang kedua yang satu ini?
Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.